Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tasya selaku moderator yang akan membantu pada diskusi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang cyber law fundamentals menjelajahi era digital. Di sini sudah hadir ahli dan expert di dalam bidangnya, yaitu adalah Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, SH.MH, FCBR, selaku Guru Besar Cyber Law, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, apa kabar Prof. Ramli? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu cyber law, apa itu industri 5.0. Sebetulnya apa sih bedanya dengan industri 4.0? Di sini juga kita bisa mulai membahas tentang bagaimana penerapan cyber law dengan bidang kajian hukum lainnya. Selanjutnya, isu-isu cyber law apa sih sebetulnya yang paling update dan kasus-kasus apa? Serta penerapannya bagaimana ya di bidang nasional dan bidang internasional, khususnya pada bidang teknologi informasi komunikasi dan kekayaan intelektual. Baik Prof. Ramli, kita mulai ke sesi pertanyaan pertama dulu. Di sini kita mulai melihat bahwa saat ini kita sudah masuk ke era revolusi industri 5.0, di mana revolusi industri 4.0 sudah berakhir di akhir tahun 2020. Sebetulnya apa sih bedanya? Apakah Indonesia sudah siap masuk ke era ini? Silakan Prof. Jadi begini, sebetulnya industri 4.0 itu sudah berakhir pada akhir 2020. Jadi akhir 2020 itu kita sudah masuk ke industri 5.0. Industri 4.0 itu dikenal sebagai era di mana terjadi physical cyber. Jadi seluruhnya orang akan berpikir mesin menggantikan peran manusia. Nah, tapi ketika kita memasuki industri 5.0, industri 5.0 ini seperti mengoreksi bahwa telah terjadi sesuatu yang harus diluruskan di industri 4.0 tanpa menghilangkan peran teknologi informasinya itu sendiri. Jadi seluruh kemajuan yang ada di 4.0 akan terus dilakukan, akan terus diteruskan, tetapi di 5.0 ditambah dengan istilah human center. Sehingga ada penulis ya yang sangat concern dengan ini, mengatakan bahwa mereka lebih suka memberikan istilah human cyber physical system. Jadi apapun kemajuan yang terbesar di sana, tetap senternya adalah di peran manusia sebagai sumber peradaban. Wah, luar biasa sekali Prof. Jadi kita bisa lihat bahwa sekarang itu di era revolusi industri 5.0 ternyata human and technology are friendly ya Prof. Bisa disampaikan seperti itu mungkin ya? Betul, karena manusia tetap harus menjadi pusat. Ya. Jadi ketika dulu orang berpikir bahwa manusia akan tersisihkan oleh teknologi, justru di 5.0 teknologi akan digunakan seoptimal mungkin oleh manusia. Gitu. Baik, selanjutnya kita mulai beralih kepada pertanyaan kedua. Di sini kalau kita lihat Universitas Pajajaran atau Unpad adalah sebagai perguruan tinggi pertama sebagai pelopor cyber law ini. Sebetulnya bisa dijelaskan sedikit mungkin Prof, implementasinya seperti apa dan kontribusinya terhadap nasional serta internasional khususnya dalam bidang teknologi informasi komunikasi dan kekayaan intelektual. Silakan Prof. Jadi cyber law itu sebetulnya lahir ketika kita memasuki industri 3.0. Karena di industri 3.0 itulah internet ditemukan, kemudian e-commerce berkembang, ya walaupun tidak seberkembang saat ini. Tapi ketika itu berkembang terus dan kemudian kita masuk ke industri 4.0, ini sama juga. Kalau dulu kan kita hanya mengenal 2G dan 3G. Tapi ketika kita masuk ke 4.0, kita banyak sekali menggunakan 4G. Bahkan di akhir-akhir kita sudah menggunakan 5G. Jadi penemuan-penemuan itulah di bidang telekomunikasi, ada 4G, kemudian sekarang kita masuk 5G, itu yang mendorong berubahnya industri 3 ke 4 dengan sangat cepat dan 4 ke 5 dengan sangat cepat juga. Nah oleh karena itu Fakultas Hukum Unpad itu ketika
kita mulai masuk ke ranah digital yang lebih kuat, maka mata kuliah Cyber Law kemudian menjadi salah satu andalan dari Fakultas Hukum. Nah, mata kuliah Cyber Law inilah yang kemudian kalau boleh kita katakan sebagai rezim hukum yang multidisiplin. Jadi dalam Cyber Law itu di dalamnya bisa ada hukum pidana, bisa ada hukum internasional, ada hukum perdata, ada kekayaan intelektual, dan kemudian dirangkum menjadi satu mata kuliah besar sebagai rezim hukum baru yang kita kenal sebagai Cyber Law. Nah, Unpad juga menjadi pelopor di mana salah satu departemen yang dibangun oleh Unpad di Fakultas Hukum adalah Departemen Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual. Ya. Dan seingat saya itu mungkin Fakultas Hukum Negeri pertama yang membuat departemen atau bagian TIKKI ini. Baik, jadi luar biasa sekali ternyata Unpad adalah pelopor pertama yang memiliki Departemen Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual, khususnya untuk belajar Cyber Law ini. Betul. Jadi sebagai salah satu case-nya kita bisa melihat bahwa di era digital ini mungkin tentang YouTuber atau dalam platform digital itu termasuk ke dalam kajian dari Cyber Law juga ya Prof ya, dengan kekayaan intelektual? Ya, jadi hukum itu kan justru mendorong sektor ekonomi, sosial budaya, ya, dan juga kehidupan masyarakat secara lebih luas. Karena apa? Ketika kita menemukan teknologi informasi seperti tadi, ada 4G, ada 5G, maka otomatis juga bergerak ke pengembangan ekonomi digitalnya. Nah, untuk itulah maka diperlukan satu hukum yang mengatur. Nah, Cyber Law itu antara lain mengatur bagaimana semua transaksi elektronik yang tadinya harus dilakukan secara fisik itu boleh dilakukan secara virtual, secara elektronik. Nah, demikian juga kalau misalnya sampai terjadi sengketa, maka settlement of dispute-nya bisa juga dilakukan secara virtual. Sekarang pengadilan juga mulai melakukan pengadilan secara virtual. Arbitrase juga sama. Arbitrase juga secara virtual. Bahkan ICC sebagai lembaga arbitrase paling terkenal di dunia itu sudah merubah prosedur dan regulasinya. Per 1 Januari 2021 itu memungkinkan pelaksanaan arbitrase secara virtual dengan atau tanpa kesepakatan para pihak. Jadi ICC ialah yang memutuskan ya. Baik, kita sekarang akan membahas tentang sebetulnya Indonesia ini sudah siap belum ya masuk ke era revolusi industri 5.0 sebelum kita mengawali pertanyaan dari apa yang dimaksud dengan Cyber Law dan bagaimana ini kajiannya dengan hubungan dengan bidang hukum lain serta sejauh mana pentingnya Cyber Law ini untuk diajarkan dan dikembangkan dalam materi-materi kursus ini. Silakan Prof. Jadi kalau bertanya apakah Indonesia siap, kita bisa melihat industri 5.0 itu dengan beberapa variabel. Yang pertama adalah tentunya kesiapan infrastruktur telekomunikasi. Karena industri 5.0 itu akan selalu identik dengan tersedianya broadband dan jaringan telekomunikasi. Indonesia ini kan ada sekitar 83.000 desa. Dari 83.000 desa ini, ada sekitar 12.000 desa lagi yang belum terkonek dengan internet. Di sana mungkin sudah ada 2G, sudah ada 3G, tapi 4G belum ada. Nah, oleh karena itu, yang 12.000 desa ini kebanyakan di daerah-daerah terluar, tertinggal, terdepan, ya, 3T, itu oleh pemerintah dibangun mulai tahun 2021 ini, dan seterusnya, sehingga targetnya dalam waktu 2 atau 3 tahun itu seluruhnya sudah terkonek dengan internet. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah quality of service. Artinya apa? Jaringan ada tetapi kualitasnya juga harus bagus. Karena kalau kualitasnya bagus, otomatis
ini akan menjadi modal yang sangat bagus untuk ekonomi digital. Baik. Ya, jadi dengan dulu waktu kita belum 4G, kita tidak bisa ada gerakan ekonomi seperti Gojek, seperti Grab. Tapi ketika kita masuk 4G, ya semua kita bisa terlayani. Dan bayangkan, karena kita masuk 4G ini, ada berapa juta orang yang tadinya menganggur bisa mendapatkan lapangan kerja. Sebagai driver, sebagai UKM yang mensuplai produk-produk, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang juga penting adalah populasi. Salah satu keunggulan dari ekonomi digital itu adalah jumlah populasi. Indonesia ini kan 272 juta populasinya. Nah, 272 juta inilah yang menjadi kekuatan besar untuk ekonomi digital. Karena itu menjadi pasar yang sangat besar. Nah, jadi kalau dulu orang selalu mengatakan bahwa jumlah populasi yang besar itu beban, kalau di industri 5.0 dengan pendekatan-pendekatan ekonomi digital itu justru menjadi kekuatan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu Indonesia dengan bonus demografinya, di mana angkatan yang produktif, ya, usia-usia produktif ini jumlahnya hampir 2 kalinya dari yang tidak produktif, pada tahun 2030 nanti, ini akan menjadi bagian yang sangat luar biasa untuk ekonomi digital kita. Jadi prinsipnya Indonesia siap menghadapi industri 5.0. Baik. Menarik sekali. Jadi ternyata Indonesia siap untuk memasuki ke era revolusi industri 5.0. Sebetulnya ini ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan yang keempat nih Prof, yang juga menarik untuk kita kaji dan kita tahu nih, isu-isu apa saja sih sebetulnya yang paling penting dengan cyber law di era transformasi digital seperti sekarang ini? Silakan Prof. Iya, jadi tadi juga kan ada pertanyaan yang bagus terkait dengan apa itu cyber law dan kemudian bagaimana hubungannya dengan hukum yang lain. Jadi cyber law itu adalah hukum yang mengatur terkait dengan hubungan-hubungan hukum yang terkait dengan transformasi digital tentunya. Saya memberikan pengertian yang agak luas untuk transformasi digital karena di dalam transformasi digital itulah banyak hal masuk. Ada e-commerce-nya, kemudian ada penanganan kasus-kasus pelanggarannya dan lain-lain. Nah, dalam hal ini maka cyber law itu penting karena dengan cyber law inilah semua transaksi yang tadinya fisik itu diakui sama nilainya ketika dia dilakukan secara virtual. Jadi jangan lagi ada orang yang mengatakan nggak boleh karena perjanjiannya dilakukan dengan elektronik sehingga ini tidak sah. Tidak. Undang-undang ITE itu sudah mengatur demikian rupa bahwa seluruh informasi dan dokumen elektronik itu nilainya sama dengan yang fisik. Kemudian yang kedua, cyber law itu pun nanti akan bicara tentang cyber security. Bagaimana menjaga security terkait dengan transaksi-transaksi itu dan sistemnya, dan juga untuk kemungkinan pelanggarannya. Kita tahu bahwa cyber law itu dari kapan-kapan kita katakan selalu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia akan mengakselerasi ekonomi secara baik, kehidupan masyarakat secara baik. Perkembangan teknologi informasi ini juga bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan, hoax dan lain-lain. Nah, disinilah maka cyber law mencoba untuk mengatur itu semua sehingga semua kegiatan itu mengarah ke ketertiban untuk kepastian dan keadilan. Baik, jadi luar biasa sekali ternyata di era transformasi digital seperti saat ini sudah hampir seluruh masyarakat Indonesia beralih ke era digital. Sebagai salah satunya adalah seperti tadi yang sudah Prof katakan dengan pemanfaatan Gojek, apalagi sekarang di era pandemi ini hampir semua kegiatan pendidikan sudah beralih ke era virtual semua ya Prof ya. Itu termasuk ke dalam aspek cyber tentunya ya Prof ya. Betul, karena bayangkan ketika kita masuk pandemi dan kemudian kita tidak menggunakan teknologi digital, maka tidak ada lagi yang sekolah secara virtual, tidak ada lagi yang work from home. Nah, tapi
dengan semua hal itu dan hukumnya sudah mengatakan bahwa semua akibat dan bukti-bukti yang dilakukan secara elektronik itu diakui sama seperti halnya fisik, maka tidak ada lagi soal. Arbitrase online sudah dilakukan, pengadilan online juga sudah dilakukan, baik di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, di pengadilan-pengadilan, dan juga di Badan Arbitrase Nasional misalnya. Maka inilah yang kemudian kita tahu persis bahwa cyber law adalah ilmu yang lahir pada saat yang tepat dan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Saya yakin ke depan teknologi informasi bukannya akan berhenti, tapi akan makin berkembang, dan di sanalah cyber law akan terus dibutuhkan. Jadi kalau ada ilmu hukum yang akan terus berkembang dengan sangat progresif, yaitu cyber law. Wah, luar biasa sekali. Sangat menarik ternyata penerapan dari aspek-aspek hukum siber atau cyber law ini. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan terakhir nih, Prof. Sayang sekali waktu sudah memberi batasan untuk kami kepada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Di sini saya akan kembali menanyakan satu pertanyaan kepada Prof. Ramli selaku pelopor dari cyber law di Unpad dan Departemen Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual. Pertanyaan yang terakhir adalah, selain bermanfaat untuk teknologi digital, juga sering digunakan sebagai penyalahgunaan dalam aspek jaringan internet. Sebetulnya dalam bentuk kejahatan secara cyber ini bisa dijelaskan mungkin Prof secara jelasnya bagaimana itu salah satu contohnya atau case-nya? Silahkan Prof Ramli. Banyak sebetulnya pelanggaran-pelanggaran dan mungkin kejahatan di bidang ini, dari mulai kejahatan perbankan, ya, kemudian kejahatan-kejahatan terkait dengan disinformasi, hoax, ya, dan lain-lain. Mungkin orang menganggap hoax itu biasa-biasa saja. Tapi ketika hoax itu menyangkut misalnya bagaimana metode pengobatan, bagaimana obat-obat tertentu bisa digunakan, dan itu disebarkan secara salah, korbannya bisa sangat banyak. Demikian juga misalnya yang bisa mengganggu ketertiban umum. Hoax itu akan sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu Undang-Undang ITE itu di dalamnya antara lain selain mengatur tadi soal pengakuan transaksi, soal pengakuan alat bukti elektronik, itu juga mengatur tentang bagaimana mengatasi pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan itu. Jadi dengan demikian sebetulnya orang memang dibuat untuk tertib. Karena tujuan hukum yang paling utama itu kalau direduksi adalah ketertiban. Karena dengan ketertiban itulah akan tercipta kepastian dan keadilan. Nah, di Unpad inilah, di Departemen Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, kita saat ini sedang mengembangkan yang namanya teori hukum transformatif. Yaitu apa? Di mana kita menganggap hukum itu tidak semata-mata sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, tetapi instrumen untuk transformasi. Ya, dengan hukum itulah, hukum dianggap seperti juga teknologi. Dia bisa mengubah, mengarahkan, ya, tidak hanya masyarakatnya, tetapi juga seluruh komponennya. Dan dengan hukum transformatif itu, hukum kita jadikan sebagai satu tools, ya, satu tools untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Tapi juga untuk menahan segala pengaruh-pengaruh luar yang buruk, yaitu dengan kita membuat aturan-aturan yang bisa mencegah itu. Termasuk yang tadi, kejahatan, pelanggaran privasi, dan lain-lain. Wah, sangat menarik sekali. Jadi di sini sebetulnya kita beruntung nih bertemu dengan Profesor Ramli yang memang selaku ahli dan expert di dalam bidang cyber law ini dari Fakultas Hukum Unpad. Di sini juga dapat kita lihat bahwa ternyata Indonesia sudah siap. Indonesia juga sudah menerapkan beberapa aspeknya, seperti salah satunya tadi seperti Prof Ramli bilang adalah penerapan dari teori hukum transformatif ini, di mana hukum sebagai infrastruktur ya Prof ya dalam penerapan teori transformasi ini di Indonesia.
Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Prof Baik. atas kesediaannya. Saya diberikan kesempatan yang sangat luar biasa sudah bisa berdiskusi dengan Prof Ramli selaku ahli dari Cyber Law Fakultas Hukum Unpad dan pelopor dari Departemen Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kekayaan Intelektual. Luar biasa sekali. Terima kasih. Kita cukupkan sampai dengan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.